Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Masih cara berpikir bagaimana kita pola merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Apakah dilakukan secara hierarki atau kebersamaan? Kali ini kita mengambil kasus kafir zimmi. Dinamakan zimmi itu karena hidup mereka dalam jaminan keamanan dari umat Islam, dari kaum muslimin. Lazim biasa disebut kafir mu'ahad. Mu'ahad itu yang mendapatkan perjanjian keamanan dari kaum muslimin. Maka sebenarnya lebih baik diistilahkan kafir daripada non-muslim. Kalau diistilahkan non-muslim artinya jelas tidak selamat gitu. Muslim itu kan artinya selamat, non-muslim berarti tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau disebut kafir di akhirat memang nggak selamat, tapi di dunia memungkinkan masih selamat, yang dikenal dengan kafir zimmi atau kafir mu'ahad. Sebab kita dapatkan macam-macam ayat Al-Quran itu kalau difahami seakan-akan kita ini tidak boleh baik-baikan dengan orang kafir secara mutlak. Enggak dibedakan apakah mereka itu kafir zimmi atau mereka itu bukan kafir zimmi. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 73, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah, kasarlah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka, dan tempat itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu pesan Allah dalam surat At-Taubah. Mestinya tidak pandang bulu kafir apapun, kita ini harus bersikap tegas, bersikap keras, dan harus memerangi atau melawan mereka. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 9 ada lagi, ya ayyuhan nabi jahidil kufar, sama, teksnya itu bisa sama, wal munafikin
wa ghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Itu sebabnya kami sebagai Dewan Hakim MTQ itu sering membuat soal jebakan begini. Lanjutkan, ya ayyuhan nabi jahidil kufar. Nah, yang diuji itu bingung. Ini yang ada di dalam surat Tahrim atau yang ada di dalam surat Taubah gitu. Itu biasanya hakim yang nakal begitu. Dia coba, iso enggak melanjutkan gitu. Iya. Misal mestinya kan coba lanjutkan ayat yang ada dalam surat Taubah yang dimulai ya ayyuhan nabi jahidil kufar bla 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 gitu. Atau lanjut ayat yang ada di dalam surat Tahrim yang dimulai ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafikin bla bla bla. Baru nanti yang diuji ngerti, oh yang dimaksud penguji itu yang berada di surat Tahrim atau di surat apa? Taubah. Sama, redaksinya sama. Dan seperti ini, bukan hal ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa kali diulang. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Ini tegas perintah dari Allah. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. Mutlak segala jenis kafir, apakah dia zimmi atau bukan zimmi. Di dalam surat Al-Fatah, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, yang sering diekspos sebagai ayat teroris. Nah, itu. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah keras sikapnya terhadap orang-orang kafir. Tidak ada kompromi. Itu yang ada di dalam surat Al-Fatah. Karakter ketegasan menghadapi orang-orang kafir. Sementara ditemukan beberapa hadis yang seakan-akan memberi toleran untuk berhadapan dengan orang-orang kafir. Misalnya satu hadis Abu Hurairah, saya kasih angka 1. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, ingat-ingatlah, man qatala nafsan mu'ahadatan, siapa yang berani-berani membunuh orang kafir mu'ahad, yang sudah ada perjanjian damai bagi mereka, nafsan, jiwa kafir yang zimmi, yang sudah ada perjanjian keamanan bagi mereka, lahu zimmatullah, mereka yang mendapatkan jaminan dari Allah, wa zimmatur rasul, dan jaminan dari Rasul, faqad khafaro dimaknakan nakoso, maka sudah berkurang
Bizimatillah, dia itu terkait dengan zimanya Allah walaupun dia mukmin. Fala yarih, maka yang bersangkutan orang muslim yang membunuh kafir zimmi itu la yarih, tidak akan bisa mencium raihatal jannah, baunya surga. Wa inna riha, padahal sesungguhnya riha, baunya surga itu la yujad, dapat ditemukan min masirati sab'aina kharifa, dalam perjalanan sampai 70 kharifah. Diterjemahkan apa kharifah itu kira-kira? Ada yang terjemahkan tahun, sebanyak 70 tahun. Ada yang terjemahkan perjalanan yang panjang sekali. Walhasil kasihan seorang muslim ini sampai memerangi, bahkan sampai membunuh kafir mu'ahad itu, dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Dikeluarkan oleh Hakim 2581, Tirmizi 1403, katanya hadis ini hasan sahih. Ada yang bilang suatu kaum hadisnya hasan, kaum yang lain mengatakan hadisnya sahih. Ada yang terjemahkan dari satu jalur sanad nilainya hasan, tapi dengan jalur yang lain sanadnya sahih. Kesimpulannya, baik hasan maupun sahih, keduanya makmul, bisa diamalkan. Ibnu Majah nomor urut 2687. Hadis ini betul-betul bertentangan dengan Quran. Kalau Quran itu tidak ada kompromi kepada semua orang kafir, tapi yang ini seakan-akan harus toleran terhadap orang kafir yang zimmi. Jangan coba-coba memerangi mereka, jangan coba-coba membunuh mereka. Yang kedua, saya kasih nomor hadis Abdullah bin Amr ibnu As. Bedanya Umar dengan Amr, kalau sini ada huruf wawunya, maka tidak dibaca Umar, tetapi dibaca Amr. Tapi kalau tidak ada wawunya, dihilangkan wawunya, dibaca Ibnu Umar. Tapi kalau ada wawunya, dibaca Ibnu Amr. Itu bedanya. Ini filosofis kebahasaannya itu, gara-gara lambangnya Amr dulu tidak ada wawunya, akhirnya kairoyoan. Katanya Umar itu ikonku, nek ono tulisan ngono berarti Ibnu Umar. Ibnu Amr mengklaim juga, enggak, itu ikon untukku. Nah, gitu. Akhirnya biar tidak rame terus, Amr ini mencuri wawunya Abu Dawud, karena Abu Dawud itu wawunya 2, dicuri wawunya 1 untuk ikon nama dia. Gara-gara dia mencuri wawunya Abu Dawud, selalu dalam contoh doroba Zaidun Amron gitu, maka selalu dipukul oleh Zaid. Siapa yang dipukul? Amrnya. Kenapa dipukul?
gara-gara mencuri waunya Abu Dawud. Oh no, cerita di ulama nahwu gitu. Wa an Ibnu Amr, dan dinarasikan oleh Abdullah Ibnu Amr qala, berkata, qala Rasulullah dawuh sapa Rasul, man qatala qatilan min ahli zimmah, siapa saja yang berani sampai memerangi bahkan membunuh satu jiwa saja dari orang kelompok ahli zimmah, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna riha, dan sesungguhnya baunya la yujad, bisa ditemukan, min masirati miatu amin, perjalanan 100 tahun. Kalau tadi 70 tahun, tidak apa-apa. Berarti Rasul kadang menyampaikannya begini, kadang menyampaikannya begini, tidak ada masalah. Mungkin yang tidak mendapatkan baunya surga sejauh 70 perjalanan yang panjang atau 70 tahun itu membunuhnya bagus. Tapi yang 100 tahun itu membunuhnya secara mutilasi misalnya. Kira-kira sama-sama membunuh lebih sadis mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Maka kalau ada jejak diburu-buru, wah ini saya tegur, kenapa jejak itu diburu-buru, dibunuh? Untungnya jejaknya pinter, lari ke atas. Saya dinasehati, Ustadz itu kayak gak ngerti hadis saya gitu. Seneng saya. Saya pernah baca hadis, kalau membunuh jejak sekali, pahalanya lebih banyak daripada membunuh sampai 2 kali pukulan. Kalau sekali pukulan, dek, langsung mati, nggak ada unsur siksaan. Tapi kalau 2 kali pukulan, wah itu ada unsur siksaan. Pahalanya lebih besar atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lah Ustaz sudah tahu, kenapa tanya gitu? Iya, kasihan. Dalil Anda itu masih koma, Mas. Sing diburu, sing dibunuh itu fa innahu fuwaisik. Itu yang harus kalian bunuh. Nah, kalau dia bantu mangan nyamuk, sampean harus bersyukur. Saya tahu ada hadis sahih di Bukhari kenapa dibunuh, karena dia itu dulu nyebuli apinya yang membakar siapa? Ibrahim gitu. Muka-muka gak kepanasan gitu ya. Muka-muka. Loh, memang hadisnya benar, Mas. Tapi itu kan dosanya jejak tempo dulu gitu. Memangnya ada dosa warisan gitu. Iya ya Ustaz, lah iya gitu. Biarkan Islam itu membawa agama rahmatan lil alamin. Kalau dia ganggu, masa kita dikejar-kejar oleh penjahat, enak delik-delik tatano, picak-picak, oh patenono itu membahayakan itu. Ustaz sering gitu datangi makanan itu kan, kalau sudah ini bahaya, benar. Tapi kenapa harus dibunuh? Kayak ono berambang wis gak ngiduk kok angel. Sama gak sih berambang wis gak ngiduk bisa, gak ganggu lagi gitu. Kalau bisa kita berbuat baik, kenapa kita tidak berbuat baik? Sering dalilnya belum tuntas kayak gitu. Jangan sampai membaca hadis bunuhlah semua anjing hitam. Hadisnya sahih. Nah, pas herdernya polisi hitam kabeh. Ayo.
Matenono tuweng dari polisi sampai masih koma. Fa'innahu akur, itu loh. Jadi yang dibunuh itu bukan semua yang berwarna hitam, yang akur, yang rabies itu loh, yang membahayakan. Di Bali tiba-tiba ada anjing nyergap anak, itu Patenono itu. Jadi hitam bukan warnanya, tapi hitam kelakuannya yang membahayakan orang lain. Ini tidak membahayakan, manfaatkan untuk jaga rumah, jaga ternak, jaga tumbuh-tumbuhan. Pengalaman tahun 1982 ya, 81 KTP saya, iqomah saya di Saudi stempel, tidak boleh haji lagi. Padahal saya pingin haji tiap tahun. Ya caranya kayak teman Madura begitu. Gak boleh itu kan kalau ketangkep. Kalau nggak ketangkep kan tidak apa-apa. Itu yang membuat pergi ke Mekah tidak lewat jalan tol, lewat badui. Masya Allah. Dulu masih 40 real, kalau lewat badui sampai 80 real. Tidak apa-apa, yang penting bisa pergi haji. Masya Allah. Setiap keluarga itu kehidupannya nomaden, pindah tempat, membawa ribuan unta, ribuan kambing, dikawal ratusan anjing gitu. Saya menyaksikan sendiri. Unta itu satu ada yang mencekap, dikejar oleh anjingnya, disatukan lagi. Masya Allah. Itu kalbun mukallaf yang sudah terlatih, bisa untuk berburu. Maka memahami hadis, di rumah kalau ada anjing maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Hati-hati memahaminya. Bukan secara mutlak orang muslim nggak boleh nengok anjing. Ya, kalau anjingnya itu jilati sana sini, rumah ini najis semua, gimana rumah ini akan didatangi malaikat rahmat? Cermin rumah yang tidak berkah. Tapi malaikat pencabut nyawa tetap akan hadir. Kalau nggak percaya, sampai nengok anjing. Kalau malaikat datang, nggak akan balik gara-gara di rumah sampean ada anjing. Malakur rahmah. Berkurang pahala kita satu hari 1 kirot. Dan 1 kirot sebesar Jabal Uhud. Genap 10 hari pokok pahala kita. Itu ancaman-ancaman punya anjing tapi tidak dipelihara secara islami akan berbahaya. Tapi kalau dilatih untuk menjaga ternak, berburu, insya Allah nggak jadi masalah. Ini ancaman dari Rasul. Ada lagi yang ketiga, hadis yang diriwayatkan laki-laki Abdullah Amr, cuma perbedaannya masirata arba'ina aman. Orang yang membunuh kafir dzimmi itu diancam tidak akan mencium baunya surga dalam perjalanan selama 40 tahun. Jadi ada versi 40 tahun, ada versi 70 tahun, ada versi 100 tahun. Hadis riwayat Bukhari 2995, kemudian Nasa'i 4750,
Ibnu Majah 2686, Ahmad 6745. Ada beberapa hadis yang lain, monggo dibaca sendiri karena sudah saya kirim datanya lewat ketua suku. Mudah-mudahan sudah nyampe ke HP Anjenengan. Kalau yang sudah mendaftarkan, sudah nyetorkan nomor HP kemarin kepada ketua suku, berharap nanti beliau akan menyebarkan materi ini biar lebih gampang bisa mengikuti diskusi. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini hadis yang kelima lagi Abu Bakr, hadis yang keenam juga Abu Bakr, masirata mi'ata amin, masirata khamsumia aman, 150 tahun. Ada versi 40, ada versi 50, ada versi 70, ada versi 100, ada versi 150. Kalau disimpulkan ancaman keras pengharaman dari Rasul untuk kita ini berlaku kasar terhadap orang kafir ini, bahkan na'udzubillah kalau sampai ada yang membunuh mereka. Monggo, bagaimana kira-kira kita memadukan antara Quran dan hadis ini yang tampaknya kontradiksi? Ditantang. Siapa bilang tidak ada hadis yang bertentangan dengan Quran? Misalnya. Nah, contoh-contohnya ini yang ke-12. Buktinya ditemukan banyak hadis yang memberi jaminan terhadap orang kafir zimmi. Sementara menurut Al-Quran itu mutlak, apakah zimmi atau tidak, kita harus siap angkat senjata, kita harus berlaku kasar kepada mereka. Monggo yang punya pendapat. Iya. Yang bertanya, yang mencoba mengkompromikan misalnya, biar mudah-mudahan hadis-hadis ini tidak lagi kontradiksi dengan Al-Quran. Monggo, silakan. Pakai mic biar kedengaran, Pak. Tidak ada mic-nya. Oh, ini ada mic-nya ini, monggo. Yang bicara. Nggih, monggo, silakan. Silakan. Ditantang oleh masyarakat nanti. Gimana itu? Hadis itu kok bertentangan dengan Al-Quran itu?
Hebat mana Quran dengan hadis? Gitu. Kesimpulannya, karena yang hebat Quran, hadisnya dibuang. Monggo silakan, Pak. Monggo. Pakai mic, Pak, biar kedengaran. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Menurut saya yang dimaksud dengan di Quran itu waktu perang, dan yang di hadis itu waktu damai kita dilarang untuk membunuh kafir itu. Sekian menurut saya begitu. Loh, ayatnya tadi kan disuruh memerangi, Pak. Iya kan, di waktu perang, waktu di Quran itu. Lah iya. Bukan hanya di waktu perang, pokoknya ketemu kafir, blend menurut. Kayaknya saya nggak sepakat tuh, nggak damai di membunuh orang kafir di itu. Lah ayatnya di mana, Pak? Enggak, ayat Quran tadi lah. Menurut saya. Oh gitu. Ya, gitu. Menurut saya. Iya. Di waktu perang memang kita harus keras untuk membunuh orang kafir. Semua orang kafir. Gitu. Nah, kalau nggak perang, Pak? Waktu keadaan damai kita dilarang keras untuk membunuh orang kafir. Oh gitu. Seperti itulah menurut pandangan saya. Iya. Terima kasih. Kembali. Kesan ayat itu kan perangilah, kan gitu ya, Pak ya. Pokoknya ketemu orang kafir itu perangilah. Kesan ayatnya ini loh, Pak. Wajahidil kufar, perangilah orang-orang kafir itu, gitu loh, Pak. Tidak ada hari ketemu orang kafir perangi dia, kan begitu, Pak. Lah kok ini malah ojo diperangi. Kesannya kan begitu, Pak. Sehingga dianggap paradok, dianggap bertolak belakang. Nah kalau dianggap tolak belakang, biasanya Quran yang dimenangkan, hadis ini diabaikan. Sekarang kita coba, ini hadis wahyu, sama-sama wahyu, mestinya tidak paradok. Gimana cara memadukannya? Coba Bapak Ibu perhatikan lagi ayat-ayatnya, mulai surat Taubat. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar. Bukan hanya kufar, Pak, wal munafikin. Apa dimaksudkan orang-orang kafir, Pak? Kalau ini dimaksudkan orang kafir, sama perilakunya menghadapi orang-orang munafik. Paten ono maren kesuwen. Coba diperhatikan firman Allah ini. Allah tidak mengatakan jahidil kafirina. Enggak. Ayat berikutnya sama. Ayat berikutnya qatilul minal kufar, bukan kafirina. Ayat berikutnya asyidau alal kufar, bukan kafirina, Pak. Beda banget antara kufar dengan kafirin. Coba cari ayat supaya kita memerangi orang kafirin, tidak ketemu. Tapi kufar.
Kufar itu konotasinya tidak peduli orang kafir, tidak peduli orang mukmin, kalau juhud terhadap kebenaran. Makanya munafik itu termasuk yang harus diperangi walaupun dia itu muslim. Karakter nifaknya itu yang harus diperangi. Kafir macam-macam pada kita, perangi mereka. Jadi konsep perang itu Pak, kalau mereka memulai, baru kita diperintah membalas. Fa'in qatalukum, baru faqatilu. Kalau tidak, mereka punya aturan sendiri. Nah, kalau kita pahami kufar itu orang-orang kafir, maka yang diperangi bukan hanya orang kafir, Pak. Orang-orang munafik juga harus diperangi. Jadi itu yang harus diperangi, Pak. Kejuhutannya itu. Nah, kalau ada orang munafik, dia aja orang ideologi, biar mereka kembali keislamannya, ketulusannya, tidak sampai kena penyakit kemunafikan. Itu yang harus diperangi, Pak. Kalau ada orang kafir tapi mereka tidak memerangi kita menurut Quran, jangan kalian memerangi mereka. Maka konsep jihad itu, mohon maaf, konsep memerangi itu jika musuh memulai perang. Ayatnya fa'in qatalukum, baru ada tindakan faqatiluhu. Kalau enggak, mereka harus dijaga. Maka ketika Rasul datang ke kota Madinah dalam interaksi sosial, silakan orang-orang kafir hidup bersama Rasul dalam payung lakum dinukum waliyadin. Orang kafir zaman Rasul mungkin dari kelompok Yahudi, dari kelompok Nasrani, dari kelompok Majusi, dari kelompok Sobi'ah. Kalau mereka tidak neko-neko, nggak memusuhi umat Islam, harus diperlakukan dengan damai. Maka kita temukan Islam adalah agama rahmat dalam berinteraksi sosial menggunakan payung lakum dinukum waliyadin. Sehingga ada sabda Nabi, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia itu mencintai seluruh saudaranya. Tidak pandang dia yang sudah muslim, tidak pandang dia yang belum muslim, mereka adalah tetap saudara. Sehingga dia mencintai seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat lain, khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Itu bimbingan Rasul. Sebaik-baik kita ini yang tetangganya itu merasa aman, merasa dicintai. Lah tetangga kita itu mutlak, tidak peduli dia munafik. Munafik itu kira-kira musuh kita enggak, Pak?
musuh bebuyutan, tidak peduli tetangga itu non muslim, tetap di dalam interaksi sosial mereka dapat jaminan keamanan. Kalau mereka memulai, baru umat Islam mengadakan tindakan. Maka sebenarnya Pak, hidup di negara muslim itu enak Pak. Kompensasinya hanya bayar apa? Jizyah. Coba sampean jadi Pak RW, innalillahi, Pak RW kita wafatnya, diumumkan tiap malam harus ada siskamling, bapak-bapak akan digilir, atau kalau berhalangan monggo nanti bayar saja ganti orang. Kira-kira sampean milih ikut jogo atau bayar Pak? Mendingan bayar Pak, mau mana menisuk, waduh subuhan anak kono ya. Misalnya begitu Pak, enak Pak hidup di negara yang mayoritas beragama Islam, selalu dapat naungan payungan. Kemudian konsep memerangi jika musuh memulai memerangi, firman Allah menggunakan kufar bukan kafirin. Tinjauan hermeneutik mengindikasikan adanya sikap berlebihan dalam mengingkari kebenaran. Maka seorang muslim Pak, bughod boleh tidak diperangi Pak? Boleh Pak. Pak Amin itu dulu tuh dipersepsikan sebagai bughod, maka darahnya haram atau halal Pak? Halal. Padahal sebagai MPR punya tugas untuk mengontrol presiden, tapi dipersepsikan sebagai bughod. Setelah diskusi mereka paham, alhamdulillah darahnya Pak Amin Rais kayak Ajinomoto, haram lagi, halal lagi, kembali haram gitu. Itu ceritanya. Jadi kufar itu tidak berbeda dengan kafirin. Inilah kelemahan kita, sehingga dikit-dikit hadis ini dibenturkan dengan Al-Quran. Kalau kufar ngotot dimaknai kafirin, resikonya orang-orang munafik juga harus diperlakukan seperti orang apa? Kafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cara seperti inilah terbukti hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.